Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, saat ini kita akan belajar sholat ya, yaitu tentang rukun-rukun sholat. Baik, rukun sholat yang pertama adalah apa? Niat. Bagaimana niatnya? Lafalnya bagaimana? Usolli, misalnya kita sholat subuh. Usolli Fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati ada alillah saja. alillahi ta'ala. Diulangi, usolli Usolli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati ada alillahi ta'ala. Nah, itu niat. Niat itu tepatnya di dalam hati. Itu hanya mengucapkan tadi itu hanya untuk membantu hati supaya bisa mudah niat. Jadi niat itu tepatnya di mana? Hati. Kapan? Ketika takbiratul ihram. Jadi ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar, hatinya niat. Niatnya bagaimana? Usolli fardhol subhi itu tadi. Atau aku niat sholat fardu subuh. Aku niat sholat fardu subuh. Itu ya. Di dalam hati niat bagaimana? Aku niat sholat fardu subuh. Kalau makmum ya makmum, kalau enggak ya enggak. Kita praktiknya enggak saja, sendiri-sendiri. Ya, jadi rukun sholat yang pertama apa? Niat tadi itu. Yang kedua? Takbiratul ihram. Yang kedua apa? Takbiratul ihram. Yang ketiga, berdiri bagi yang mampu. Kalian kan masih mampu berdiri. Jadi berdiri kayak gini, ini juga rukun tersendiri. Jadi saat bersamaan kalian melakukan 3 rukun. Pertama niat, takbiratul ihram, berdiri. Itu rukun tersendiri. Yang keempat apa? Membaca Al-Fatihah. Coba sekarang praktek keempat itu kan ketika berdiri semua. Yuk, mulai dari awal. Usolli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati ada alillahi ta'ala. Allah Akbar kabira sunat ya, tidak termasuk rukun. Allah Akbar kabira itu sunat, namanya doa iftitah. Dah kalian baca sekarang Allah Akbar kabira. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardi hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna Salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Nah, itu adalah sunat, bukan termasuk rukun. Sekarang melaksanakan rukun yang keempat apa? Membaca Al-Fatihah. Ayo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pandangan ke tempat sujud terus. Pandangan ke tempat sujud sini ya. Wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ghfirli. Amin. Nah, kalau membaca surat setelah Fatihah itu bukan rukun, itu sunat. Ya, misalnya qul huwallahu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sekarang melaksanakan rukun yang kelima apa? Ruko. Ayo ruko. Ingat sebelum ruko sunat mengangkat tangan seperti kemarin. Allahu
akbar. Subhanallah. Azimi wa bihamdi subhanallah. Ingat ketika rukuk gimana? Harus lurus. Pandangan terus ke tempat sujud. Gegeri kudu lurus ya, tidak boleh sirah juga ke tempat, pandangan ke tempat sujud. Ya kayak gini. Jadi seperti papan ketika sujud, gegeri itu lurus, tidak boleh dingkluk banget, tidak boleh dengak, harus lurus ya. Asalkan pandangan ke tempat sujud dan tangan di dalam nempel ke lutut, insya Allah sudah pas. Ini rukun yang keberapa? Keempat. Kelima. Rukun yang kenapa? Apa? Tumak ninah. Ya, tumak ninah. Ini tumak ninah sekali. Yuk. Sekarang bagaimana kalau rukunnya tidak tumak ninah? Diulangi. Rukunnya tidak tumak ninah bagaimana? Allah. Langsung berdiri. Nah, itu namanya tidak tumak ninah. Itu tidak sah. Kemudian rukun yang keberapa? Yang keenam, yang ketujuh sekarang. Tadi yang keenam, tumak ninah di dalam rukuk. Sekarang yang ketujuh, iktidal. Yuk, rukuk dari rukuk. Sami'al Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Nah itu. Dan rukun yang berikutnya, yang kedelapan adalah tumak ninah ketika iktidal. Bagaimana kalau iktidal tidak tumak ninah? Tangannya misalnya yang kebanyakan itu kayak jam itu kayak gitu. Jajal saiki rukuk apa iktidal tapi tidak tumak ninah, praktekkan. Dari rukuk. Sami Allahu liman hamidah, tangannya kaya jam. Nah itu tidak tumak ninah. Harus langsung diam. Baik, sekarang rukun yang berikutnya apa? Sujud 2 kali. Rukun yang ke-9. Yuk. Allah. Ora usah mengangkat tangan. Ingat ada 7 anggota sujud, ya. Harus sampai ada 7 anggota, belakang harus madal. Nah, rukun yang berikutnya yaitu tumak ninah ketika sujud. Itu rukun yang nomor berapa berarti ya? Ya, sekarang duduk dulu. Rukun yang ke-10 tumak ninah ketika sujud, itu harus tumak ninah. Nah, sekarang bagaimana kalau sujud tidak tumak ninah? Ayo. Sujud tidak tumak ninah itu langsung jungking apa langsung itu? Sujud tidak tumak ninah bagaimana? Coba praktekkan. Dari detail suami. Langsung sujud sekarang. Tapi tidak tumak ninah. Cepet banget. Allah. Wah, langsung kurang cepat. Mana? Tidak, tumak ninah itu hanya subhanallah itu sudah cukup. Hanya subhanallah 2 detik sudah tumak ninah. Itu lebih cepat lagi. Subhanallah kan sekitar 2 detik. Jadi tidak tumak ninah lebih cepat lagi. Bagaimana coba? Nah itu langsung. Jadi kayak kinjeng cewek. Kayak kinjeng cewek. Cuek kayak serau tawur bareng kinjeng cewek orang kalen. Nah, kuwi langsung. Baik, sekarang rukun sholat yang ke 11. Duduk di antara 2 sujud. Ya kayak gini. Bagaimana bacaannya? Rabbil warhamni wajburni warfa'ni warzuqni watini wa'afini wa'fu'ani. Sekarang rukun yang ke-12 yaitu tumak ninah ketika duduk. Harus tumak ninah pas duduk. Tidak boleh duduk sambil gerak-gerak kayak pawas. Duduk ubah-ubah wae karo kukur-kukur. Tidak boleh, harus diam. Nah, sekarang rukun yang nomor 13. Apa? Tahiyat akhir. Yuk langsung tahiyat akhir. Tunggu tahiyat akhir.
Yo, tahiyat akhir itu bacaan ya, tasyahud akhir. At-tahiyyatul mubarakatus salawat as-salawatut thayyibatu lillah mu'alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lah sampai situ itu namanya bacaan tasyahud akhir. Hanya sampai situ bacaan tahiyat. Itu rukun yang ke-13. Kemudian rukun yang ke-14 adalah duduknya. Jadi duduk itu kayak gitu, itu rukun tersendiri. Bacaan tahiyatnya sendiri, duduknya sendiri. At-tahiyatul sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu bacaan tahiyat hanya sampai situ. Kemudian rukun yang berikutnya yang nomor 15 adalah as-sholatu ala nabi, membaca sholawat. Lah, setelah asyhadu an la ilaha illallah, mulai dari asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Lah, sampai situ itu namanya bacaan sholawat. Itu rukun nomor berapa? Nomor 15. Atau hanya sholawat pendek juga boleh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Pokoknya bacaan sholawat, tapi yang paling bagus yang seperti tadi itu. Itu rukun tersendiri, itu bukan bacaan tahiyat ya. Yang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad itu bukan bacaan tahiyat. Bacaan apa namanya? Sholawat. Ingat, itu rukun tersendiri, yaitu rukun nomor 15. Kemudian rukun nomor 16 apa? Salam. Ayo salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Inni as'alukal fawza bil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi. Inni as'alukan najata minan nari wal afwa indal hisab. Sudah selesai. Lah, yang terakhir rukun yang ke-17 adalah tertib. Artinya urut. Tadi kan urut. Takbiratul ihram dulu, kemudian apa? Baca Fatihah, itu namanya urut. Pertama Fatihah, kedua takbiratul ihram, langsung sujud, itu namanya tidak urut. Jadi rukun yang terakhir apa? Tertib. Artinya apa? Urut sesuai dengan urutan-urutan rukun sholat. Baik anak-anak, itulah rukun-rukun sholat, yaitu yang dilaksanakan ketika kita sholat. Ada berapa? 17. Yang pertama niat, yang terakhir tertib. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam